Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadar Nasrul Hayat dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra 2019. Di sini saya akan menjelaskan lagi materi yang telah saya terima di mata kuliah Elemen Mesin 1, yaitu tentang sambungan welding. Sambungan welding ini adalah sambungan antara dua logam dengan cara dipanaskan. Sambungan ini terjadi pada kondisi logam dalam keadaan plastis atau leleh. Sambungan las ini bisa menggunakan logam ataupun tidak dalam proses pengelasannya. Sambungan welding ini merupakan sambungan tetap. Namun secara umum pengelasan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada welding dengan menggunakan panas saja atau fusion welding, yaitu cair atau lebur yang meliputi thermite welding, flash carbide, dan flash listrik atau electrical welding. Yang kedua itu welding dengan menggunakan panas dan tekanan atau forge welding atau tempa. Di sambungan welding ini ada beberapa jenis, yaitu ada 5 jenis. Jenis yang pertama yaitu sambungan tumpul atau butt joint. Butt joint ini merupakan jenis welding yang proses penyambungannya material dilakukan pada kedua ujung benda yang akan disambung. Umumnya digunakan selama fabrikasi dalam proses perbaikan. Yang kedua ada sambungan tumpang atau lap joint. Lap joint ini merupakan sambungan yang terdiri dari dua benda yang saling bertumpukan. Sambungan ini sering digunakan dalam menyambung struktur penompang dan struktur baja yang pendek. Yang ketiga ada sambungan T atau T-joint. T-joint ini merupakan las yang diposisikan 90 derajat dengan bentuk huruf T. Sambungan ini umumnya sering digunakan dalam bidang fabrikasi struktur penompang. Yang keempat ada sambungan sisi atau edge joint. Edge joint ini merupakan sambungan yang dimana kedua benda tersebut sejajar satu sama lain, dan salah satu ujung dari benda tersebut berada pada tingkat yang sama. Yang kelima ada sambungan sudut atau corner joint. Corner joint ini merupakan sambungan yang dimana kedua benda membentuk sudut sehingga keduanya dapat disambung pada bagian pojok dari sudut tersebut. Adapun proses pengelasan welding dibagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan tentang proses pengelasan welding jenis semau. Proses semau ini merupakan salah satu proses pengelasan yang umum digunakan. Jadi semau ini yang sering digunakan utamanya pada pengelasan dalam produksi, pemeliharaan, dan perbaikan. Dan untuk bidang konstruksi, semau ini adalah proses pengelasan dengan mencairkan material dasar yang menggunakan panas dari listrik tersebut antara penutup
metal atau elektroda. Semau ini merupakan pekerjaan dengan peralatan meliputi beberapa hal. Ada power source, kabel elektroda, kabel kerja, elektroda holder, dan elektroda. Elektroda dan sistem kerjanya adalah bagian dari rangkaian listrik. Rangkaian dimulai dari sumber daya listrik dan kabel, termasuk pengelasan, pemegang elektroda, sambungan benda, dan elektrodalas. Dalam pengelasan welding tipe semau ini pasti ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungan pada pengelasan welding semau ini ada 7. Yang pertama yaitu biaya awal investment rendah. Yang kedua, secara operasional handal dan sederhana. Yang ketiga, biaya material pengisinya sangat rendah. Yang keempat, material pengisi dapat bermacam-macam. Yang kelima, pada semua material dapat memakai peralatan yang sama. Dapat dikerjakan pada ketebalan berapapun. Yang terakhir, yang ketujuh, dapat dikerjakan dengan semua posisi pengelasan. Mungkin pengelasan keuntungan dari pengelasan welding semau itu hanya itu. Terus ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu ada 4. Yang pertama, lambat dalam penggantian elektroda. Yang kedua, terdapat slag yang dihilangkan. Yang ketiga, ada pada low hidrogen elektroda perlu penyimpanan khusus. Yang keempat, efisiensi endapan rendah. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari pengelasan welding itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Ya namanya juga saya lagi belajar. Mungkin dari saya hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.